konsultasi dengan Kementerian PAN dan BKN terkait tindak lanjut dari surat Menpan yang tanggal 22 Juli nomor 1511. Ya, eh, informasi saja bahwa surat tersebut muncul mungkin agak menghebohkan di kalangan teman-teman non ASN ya di SKPD. Nah ini kita menyampaikan awal dulu supaya nanti dari teman-teman kepegawaian bisa menginformasikan awal. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan rapat tersendiri. Saya minta waktunya 15 menit ya. Ya, soalnya ini kan acara ini flexi time. Oke. Eh, jadi surat itu muncul karena ada amanat Undang-Undang ASN. Jadi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu mengamanatkan bahwa ASN itu hanya ada dua, yaitu P3K sama PNS, hanya ada dua. Dan setelah itu ada tindak lanjut dari PP 48 tahun PP 49 sorry PP 49 tahun 2018. Di situ diamanatkan bahwa PPK dilarang untuk mengangkat tenaga non ASN atau honorer. Setelah itu di situ ada juga amanat bahwa 5 tahun setelah undang-undang itu terbit harus sudah diselesaikan. Nah, surat ini sebenarnya bukan mau menghebohkan teman-teman di lingkungan instansi pemerintah, tapi hanya mengingatkan bahwa kita loh ada reminder kita punya agenda ini bahwa nanti 2023 kita harus ada amanat PP yang harus kita laksanakan. Jadi surat yang tanggal 22 Juli itu intinya itu. Dan dari pemerintah pusat ingin menyelesaikan permasalahan terkait non ASN, maka dilaksanakanlah pendataan dan pemetaan. Jadi ini hanya sebatas pendataan dan penataan, bukan untuk pengangkatan. Sekali lagi ini bukan untuk pengangkatan sebagai ASN. Hanya pemerintah pusat ingin melihat berapa sih jumlahnya, komposisinya, pemetaannya non ASN di daerah atau di pemerintah atau kementerian atau lembaga. Itu komposisinya seperti apa. Setelah nanti dapat data, nah nanti baru akan dibahas lebih lanjut teknis penyelesaiannya secara smooth seperti apa. Kita tidak tahu, tapi kita diperintahkan oleh Menpan yang dasarnya dari PP 49 itu untuk melakukan pendataan dan pemetaan non ASN. Dan yang sesuai surat edaran yang didata adalah teman-teman non ASN yang memiliki pembiayaan dari APBN APBD, bukan dari pengadaan barang jasa atau outsourcing baik pihak ketiga maupun perorangan. Jadi hanya yang dibiayai dari APBN APBD, bukan dari pengadaan barang jasa atau outsourcing baik perorangan maupun pihak ketiga. Itu tidak didata. Juga teman-teman BLUD tidak didata. Iya benar, dari amanat dari arahan dari Menpan, karena BLUD itu sudah ada payung hukumnya. Dia hanya manfaatnya arahnya nanti untuk memotret saja, ya, untuk memotret saja. Jadi BLUD tidak dilaksanakan pendataan, terus outsourcing tidak, terutama yang dia tidak menempati jabatan ASN. Jabatan ASN, Bapak Ibu sudah tahu sesuai Kepmenpan nomor 76 ya, itu salah satunya. Kepmenpan 76 2022. Itu yang menempati jabatan ASN, itu silahkan. Terus yang masa kerjanya 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi dia harus sudah bekerja pada 1 Januari 2021 ya, 1 Januari 2021. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti akan kita bahas lebih lanjut, tidak di forum ini. Intinya silahkan dipersiapkan pertama SK ya, mungkin SK untuk teman-teman non ASN, terus mungkin selain SK juga honorarium, tanda terima honorarium itu dipersiapkan. Terus mungkin bisa
absensi untuk data pendukung dan lain-lain. Itu karena nanti teknis penjelasannya itu bermacam-macam variasi ya. Ada yang terputus seperti apa, ada yang kalau dibiayai BOP seperti apa, ada yang dana bos, terus ada yang kepotong-potong masa kerjanya. Dan nanti di rapat berikutnya kita jelaskan. Mungkin itu saja yang perlu diinformasikan. Prinsipnya ini hanya sebatas mengetahui jumlah dan komposisi ya. Itu yang penekanan, mengetahui jumlah dan komposisi dan pemetaan teman-teman non ASN. Karena dari pemerintah pusat akan mengambil kebijakan seperti apa sih setelah nanti tahu gambarannya non ASN kita ternyata seperti ini. Nah, itu mungkin itu dari kami penjelasan awal. Nanti akan ada aplikasi yang kita jelaskan di rapat berikutnya, rencananya di minggu depan ya. Minggu depan kita akan undang teman-teman SKPD rapat terkait mungkin penjelasan teknisnya, terus aplikasi yang akan kita gunakan apa. Tapi intinya teman-teman non ASN harus mempersiapkan itu karena nanti batas waktunya tanggal 30 September ya, terakhir 30 September terakhir nanti ada uji publik. Uji publik itu seperti tahun 2010 dulu kita pernah ada uji publik. Setelah uji publik nanti masih bisa ditambahi, disusuli, itu masih bisa misalnya ada koreksi. Prinsipnya itu tidak perlu heboh di teman-teman non ASN. Saya tekankan lagi, ini bukan untuk pengangkatan sebagai ASN. Matur suwun. Saya kembalikan kepada